Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya, pada malam hari ini kita uh, masuk pada kuliah di untuk week keempat, yaitu Discovery dan SNMP versi 1. Ya. Kita membicarakan mengenai organisasi dan model informasi yang digunakan pada manajemen jaringan kita. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melakukan proses pencarian dari suatu agent atau suatu aset atau resources yang terdapat pada jaringan kita. Kemudian yang kedua adalah proses untuk mencari tipe-tipe khusus dari infrastruktur IT yang terdapat pada organisasi atau perusahaan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana untuk menyimpan informasi yang sudah ditemukan tersebut. Ya, kemudian pendekatan keempat ya atau cara keempat atau topik keempat adalah sejarah dari manajemen SNMP ya, Simple Network Monitoring Protocol. Kemudian poin kelima adalah organisasi dalam internet dan standar yang mengeluarkannya, gitu ya, dan standar yang dikeluarkannya juga. Kemudian poin keenam adalah model SNMP, poin ketujuh adalah model organisasi, poin kedelapan adalah overview dari sistem, dan poin 9 adalah model informasi yang digunakan. Nah, kemudian kita masuk pada pendekatan discovery atau pendekatan proses pencarian atau penemuan. Ya. Jadi komponen discovery atau proses untuk mencari dan menemukan aset atau resources yang berada pada jaringan kita itu merupakan langkah yang penting ya dari sistem dan manajemen jaringan ya sepanjang siklus hidup dari operasional di korporasi atau perusahaan gitu ya. Nah, kemudian discovery merupakan proses untuk melakukan identifikasi semua aset-aset yang bisa di-manage, yang bisa diatur ya. Di mana di situ terdapat sistem komputer yang akan ditangani atau dikelola. Nah, kemudian aset yang sifatnya manageable atau yang bisa diatur itu dia bisa berupa dua tipe. Pertama aset fisik ya yang bisa diasosiasikan sebagai box fisik atau juga berupa library atau pustaka dari paket-paket software yang diinstal pada box fisik tersebut. Kemudian yang kedua adalah aset virtual ya di mana dia punya entitas atau punya objek yang mendefinisikan di atas aset fisik tersebut. Ya, contoh untuk aset fisik ya adalah sekumpulan router pada jaringan, server, switch, atau juga salinan dari software untuk pemrosesan kata atau word processing yang diinstal pada mesin yang berbeda-beda pada korporasi atau perusahaan, gitu ya. Kemudian contoh dari aset virtual ya terdiri dari partisi jaringan ya secara virtual di dalam data center atau virtual web server yang berjalan pada lingkungan hosting ya. Nah, kemudian proses discovery tersebut ya, proses identifikasi hingga dapat menemukan aset-aset yang digunakan ya bisa menggunakan bermacam-macam mekanisme ya. Masing-masing mekanisme tersebut punya kemampuan ya untuk untuk melihat aset-aset yang akan ditemukan ya dari sistem tersebut. Dan operasi lain tanpa adanya ketergantungan terhadap aset yang akan ditemukan ya, akan didiscoverykan. Nah, jadi proses discovery tersebut digunakan untuk mendapatkan dua tipe informasi. Ya, pertama adalah menentukan semua hardware dan software aset yang berbeda yang sudah diinstal atau dilakukan atau dipasang pada sistem komputer yang sifatnya terdistribusi. Sebagai contoh, proses penyimpanan atau pergudangan atau inventory dari sistem. Nah, kemudian menentukan bagaimana aset-aset software dan hardware tersebut yang berbeda-beda tersebut berada dan memiliki saling interkoneksi dan memiliki saling keterhubungan. Contoh proses untuk mencari
atau untuk menemukan topologi dari aset pada inventory. Jadi inventory tersebut ya dibutuhkan pada physical asset, sama pentingnya dengan virtual asset tersebut ya. Kemudian tujuan dari proses discovery tersebut adalah untuk mengumpulkan database yang berisi informasi-informasi terkait dengan aset-aset yang di-manage dari pusat operasi. Ya. Kita bisa melihat proses discovery tersebut dengan melakukan implementasi software untuk discovery yang mengumpulkan informasi dari sekian banyak elemen pada sistem komputer dan mengumpulkan database yang berisi inventory dan informasi topologi. Gitu. Nah, ini contoh proses discovery-nya ya untuk IT infrastruktur. Ya, itu dilambangkan dengan awan atau cloud gitu ya. Itu menggambarkan jaringan ya, di situ. Kemudian di situ terdapat discovery software dan juga akan nanti discovery software tersebut memberikan informasi ya terhadap inventory dan topologi database. Nah, tanda awan yang titik-titik itu ya, panah titik-titik tersebut atau garis-garis yang titik-titik tersebut itu menggambarkan pusat operasi dari jaringan kita gitu ya. Discovery proses adalah seperti itu. Jadi dari IT infrastruktur memberikan informasi terhadap discovery software, kemudian dari discovery software masuk kepada informasi yang disimpan pada inventory dan topologi database. Nah, kemudian pendekatan pertama adalah manual inventory ya. Jadi itu metode yang tidak secara teknis itu canggih atau rumit gitu ya untuk menemukan mesin di dalam infrastruktur kita. Jadi di situ inventory manual merupakan cara yang biasanya umum ya untuk melakukan identifikasi semua aset dari organisasi yang dimiliki ya. Jadi contohnya misalnya dalam satu organisasi atau perusahaan menggunakan tim cacah nyata atau tim cacah aset gitu ya. Nah, kemudian pada proses inventory secara manual, peranan manusia atau tim dari manusia tersebut atau staff yang menggunakan pencatatan secara manual tersebut ya inventory secara manual akan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan infrastruktur dari korporasi dan perusahaan gitu ya. Jadi di situ dia melakukan penghitungan tipe-tipe mesin yang berbeda-beda dan atribut yang berbeda-beda. Nah, kemudian inventory secara manual tersebut bersifat ya labor, jadi tergantung dari staffnya ya, dan juga itu dia merupakan tugas-tugas atau pekerjaan yang menyita waktu ya, karena dia harus mencatat serial number, biasanya kan harus mencatat model number ya, kemudian macam-macam ya yang dicatat, kemudian spesifikasi gitu ya. Kemudian juga tanggal kapan mulai dipakai, tanggal kapan dia diadakan atau dibeli gitu ya. Kemudian tanggal kapan perangkat tersebut rusak gitu, itu dicatat. Nah, kemudian juga itu merupakan tugas yang bersifat repetitif atau perulangan ya. Jadi bisa terjadi kesalahan input, bisa jadi kesalahan catat ya. Jadi itu mudah untuk dilakukan tapi juga mudah untuk bisa menimbulkan kekeliruan atau kesalahan. Nah, ketika sistem yang kita gunakan itu berkondisi mati atau tidak terkoneksi pada jaringan, proses untuk manual inventory tersebut masih bisa tetap dijalankan. Ya. Kemudian inventory manual tersebut bisa diinformasikan pada perangkat-perangkat seperti monitor, ya yang punya mekanisme backup dan penggantian, ya, dan juga tidak terdapat proses yang terotomatisasi, gitu ya. Nah, kemudian ada mekanisme untuk dictionary atau directory query, ya. Jadi informasi terkait dengan sistem operasi yang diletakkan pada directory atau dictionary atau kamus, ya. Untuk operasi dari jaringan yang baik, semua server itu harus bisa diakses terhadap klien, ya, yang perlu memerlukan penyimpanan informasi, ya, terkait dengan domain name system, ya, domain system. Jadi situ bersifat seperti kamus yang mentranslasikan IP address ke nama ke IP address, baik itu nama subdomain atau nama domain.
ya secara langsung. Kemudian sekumpulan aplikasi yang terinstall atau terpasang di perangkat mesin tersebut, ya di perangkat Windows operating system, ya biasanya dia punya informasi rekaman terkait dirinya sendiri ya di registry Windows tersebut. Nah, kemudian di sistem operasi lain atau di lingkungan yang lain, ya terdapat informasi yang yang disimpan ya terkait dengan perangkat atau aplikasi yang berjalan pada perangkat tersebut pada direktori. Ya. Seringkali direktori tersebut diurus atau dikelola secara manual. Contohnya organisasi atau perusahaan yang menyimpan serial number dari komputer laptop yang diperlengkapi pada staff ya. Dan juga hal tersebut bisa disimpan atau direkam pada direktori yang dikelola oleh isian secara manual gitu ya. Kemudian ketika informasi listing atau daftar direktori tersebut mengenai sekumpulan aset itu tersedia, maka dia akan menyediakan titik awal ya untuk mencari sekumpulan mesin yang bisa tersedia untuk organisasi. Nah, si isian direktori tersebut bisa berupa informasi mengenai semua sumber daya yang seharusnya digunakan terhadap sistem. Tidak peduli kondisi atau status terakhir atau status saat ini dari si mesin. Apakah dia up, down, terkoneksi atau tidak terkoneksi. Jadi rekaman direktori tersebut ya, dapat digunakan sebagai dapat bisa terjadi data entry error gitu ya jika mereka di-maintain secara manual. Ya seringkali isian dari direktori tersebut bisa berisi informasi yang tidak up to date atau out of date gitu ya. Di banyak kasus akses terhadap informasi direktori tersebut menyediakan daftar awal dari mesin atau aset yang disimpan ya atau yang terdapat pada inventory atau penyimpanan. Kemudian mekanisme yang ketiga yaitu adalah self advertisement. Dia memberikan informasi, melakukan broadcast informasi terhadap software gitu ya, terhadap software untuk monitoring. Jadi dia melakukan advertise, ya dia menginformasikan kehadirannya ya terhadap server dari suatu jaringan gitu ya. Nah, ketika melakukan booting atau boot up gitu ya, mesin komputer tersebut akan melakukan broadcast informasinya terhadap alamat yang bersifat multicast atau predefined address atau alamat yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ketika aplikasi yang mendengarkan informasi tersebut bisa melakukan identifikasi mesin yang berbeda-beda yang sedang melakukan booting up ya terkait connect kepada sistem dan melakukan pengiriman informasi secara broadcast atau dilakukan advertisement. Nah, kemudian advertisement protokol tersebut ya bisa berupa proprietary protokol terhadap vendor dari suatu mesin atau bisa mengikuti standar industri yang sudah berlaku gitu ya. Nah, kemudian ketika mekanisme self advertisement itu dilakukan oleh mesin dan paket-paket software yang berasal atau berada pada suatu environment jaringan, advertisement tersebut itu dilakukan secara periodik atau punya waktu secara berkala. Sehingga dia lebih mudah untuk ditemukan ya pada sistem dari mekanisme advertisement tersebut. Nah, kemudian mekanisme keempat yaitu passive observation. Jadi observasi yang dilakukan ya pendeteksian secara pasif. Jadi terdapat beberapa routine atau services ya fungsi-fungsi services yang dijalankan secara otomatis dengan menggunakan elemen-elemen yang berbeda dari sistem komputer. Di situ klien bisa meminta kepada server ya kemudian mempertukarkan informasi router pada jaringan ya untuk menentukan lintasan terbaik ya atau arah terbaik. Kemudian mesin-mesin klien berupa workstation atau desktop atau notebook gitu ya. Dia akan mengirimkan pesan terhadap server untuk mendapatkan
apa namanya network address secara dinamis gitu ya. Nah, dengan melihat aliran informasi yang terjadi pada jaringan, maka eh, seseorang ya atau staff dapat menemukan kehadiran banyak device ya, dapat menemukan kehadiran banyak perangkat dan sistem software yang berada pada infrastruktur komputer. Nah, kemudian tipe lain dari passive monitoring atau passive observation di jaringan dilakukan dengan melakukan monitoring, ya, mekanisme routing untuk mempertukarkan informasi pada jaringan. Nah, kemudian beberapa protokol routing itu biasanya akan mempertukarkan topologi dari semua titik ya di dalam satu autonomous system. Ya, biasanya pada jaringan yang menggunakan single admin, single administrator. Nah, kemudian mekanisme observasi tersebut bisa juga disebut sebagai tapping atau apa namanya menyadap ya ke dalam informasi pada protokol routing. Ya, contohnya di situ dengan mendengarkan byte-byte yang dikirimkan ya pada jaringan tetangga. Dan di situ dia melakukan identifikasi dari elemen-elemen pada jaringan yang bisa ditentukan. Ya. Nah, kemudian juga mekanisme kelima ya adalah agent based discovery. Jadi proses untuk menentukan dibantu dengan peranan si agent yang diinstal pada masing-masing apa namanya masing-masing perangkat gitu ya. Jadi teknik yang umum digunakan untuk mekanisme discovery itu biasanya melalui agent yang diinstal pada mesin-mesin yang berbeda. Agent tersebut bisa berupa paket-paket software ya yang diinstal pada mesin yang menjalankan apa namanya pemicu tertentu ya secara khusus atau dilakukan secara periodis punya durasi waktu. Nah, teknik tersebut biasanya digunakan ya untuk server dan juga workstation atau client ya untuk menentukan aplikasi atau menemukan aplikasi yang diinstal pada sistem tersebut. Ya, pada pendekatan generik ya, pada pendekatan umum, maka biasanya discovery agent di situ diinstal ke semua mesin yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian agent discovery tersebut kemudian mengumpulkan informasi ya terhadap semua aplikasi yang terinstall pada mesin. Dia melakukan decipher atau proses membuka sandi ya dari identitas mesin, kemudian melakukan update informasi tersebut terhadap database yang dikelola dalam server manajemen. Nah, kemudian untuk bisa menentukan atau bisa menemukan mesin, maka agent tadi harus diinstal ya pada masing-masing mesin. Bisa diinstal secara manual, ya. Si helpdesk IT helpdesk personnya itu menginstal di masing-masing perangkat ya atau masing-masing mesin gitu ya. Atau juga bisa dilakukan push ya push installation. Nah, biasanya kalau kita beli produk apa namanya internet security atau antivirus security itu biasanya bisa menggunakan kedua mekanisme tersebut yaitu mekanisme install uh, secara apa personal gitu masing-masing kemudian bisa juga di push ya push installation gitu. Didorong instalasinya ke masing-masing klien sepanjang klien tersebut terkoneksi ke jaringan dan kemudian di situ dia melakukan pengiriman informasi atau update mengenai mesin yang berada pada direktori jaringan tersebut. Si agent tersebut bisa menggunakan protokol khususnya, proprietary-nya ya sendiri untuk bisa terkomunikasi dan juga melakukan registrasi atau pendaftaran dirinya ke sistem manajemen. Dan kemudian menyediakan metode yang efisien untuk berkomunikasi terhadap dengan kehadirannya dia. Kemudian mekanisme ketujuh itu active probing ya. Secara aktif melakukan pemeriksaan ya, melakukan pemeriksaan. Jadi metode probing tersebut ya analoginya seperti kita melihat cara kerja dokter ya, dia dengan dokter tersebut dengan stetoskopnya mendeteksi apa namanya tanda-tanda yang dikeluarkan oleh tubuh si pasiennya ya dari misalnya denyut jantung, kemudian apa namanya tarikan napas, kemudian juga apa lagi ya yang bisa didengar oleh si dokter tersebut dari si
pasiennya yang diperiksa, gitu ya. Di situ dia melakukan identifikasi semua mesin yang ada, gitu ya, yang terkonek pada sistem. Nah, probing tersebut biasanya digunakan oleh software yang berjalan pada pusat operasi. Ya, di metode probing tersebut, ya software probing tersebut mulai melakukan setting ya dari mesin yang diketahui. Ya, contohnya dari sekumpulan mesin yang dibaca dari sistem directory. Kemudian dia menemukan informasi terkait dengan jaringan dari mesin tersebut, ya terkait dengan tangga dari mesin tersebut. Ya, sama persis ya dengan aplikasi yang diinstal pada mesin tersebut. Kemudian untuk menentukan aplikasi pada mesin, maka software probing tersebut bisa mengirimkan pesan testing ya terhadap server-server khusus untuk melihat apakah terdapat respons atau tidak ya jika menerima pesan testing tersebut. Nah, kemudian tipe respons yang dilakukan dari server atau dari workstation ya dan kemudian perilaku dari si server tersebut itu akan mengindikasikan ya atau memberikan informasi aplikasi yang mana yang berjalan pada mesin tersebut atau box tersebut. Nah, ketika kita menggunakan jaringan, jadi mekanisme probing tersebut menggunakan format untuk manajemen pembacaan MIB ya, Management Information Base atau konfigurasi pada perangkat lokal. Dan kemudian hal tersebut digunakan untuk melakukan pendeteksian atau pencarian informasi terhadap perangkat yang lain ya seperti perangkat tetangga yang bisa di probing, yang bisa dicek lebih lanjut. Ya. Kemudian probing tersebut atau mekanisme pendeteksian tersebut biasanya membutuhkan waktu. Biasanya kalau perangkatnya itu sudah akan sedemikian banyak, gitu ya. Karena tapi dia mekanisme probing tersebut merupakan cara yang efektif, ya, untuk menentukan koneksi dan topologi yang nyata ya dari sistem infrastruktur IT yang digunakan, gitu ya. Jadi dan juga dia bisa melakukan identifikasi aplikasi-aplikasi mana saja yang berjalan pada mesin-mesin berbeda. Nah, kemudian mekanisme yang ke-8 ada discovering server. Jadi server untuk melakukan discovering. Jadi di situ terdapat DNS zone transfer, ya, DNS domain name server, domain name service itu menyediakan informasi bagaimana cara mendapatkan informasi terkait server yang bisa diakses dari jaringan ya pada infrastruktur IT. Mekanisme DNS adalah digunakan untuk melakukan translasi atau sebagai kamus ya antara nama yang bisa dibaca atau diucapkan oleh manusia dan diingat oleh manusia ke dalam IP address atau alamat jaringan dari mesin tersebut. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan peningkatan kinerja ya, dan kehandalan, maka DNS tersebut sudah didesain untuk bisa mengakomodir lebih dari satu server yang dapat menangani nama untuk setiap domain tunggal. Gitu ya. Kemudian mekanisme traffic analysis ya. Dia digunakan untuk melakukan observasi dari aliran paket pada jaringan dan melakukan identifikasi paket yang aktif ya dari informasi header yang berisi pada paket-paket tersebut. Nah, kemudian teknik tersebut berjalan dengan baik untuk server di mana alamat jaringan tersebut itu sifatnya tetap ya sebagai lawan dari klien biasanya di wireless client ya yang menggunakan alamat IP yang sifatnya berganti-ganti atau ketika dia terkoneksi pada jaringan wireless tersebut dia akan mendapatkan IP yang baru ya. Kemudian paket tersebut mengalir melalui poin atau titik dari jaringan yang bisa dikumpulkan dan dilakukan inspeksi atau dilakukan pemeriksaan dengan paket-paket software. Nah, kita asumsikan bahwa jaringan tersebut berdasarkan protokol atau teknologi internet protokol. Masing-masing paket membawa alamat IP dari dua titik komunikasi. Dengan menentukan atau dengan mengumpulkan alamat dari alamat sumber dan tujuan dari paket yang melakukan komunikasi pada jaringan, maka
alamat jaringan dari server tersebut bisa ditentukan. Ya. Kemudian ada agent based discovery. Di situ proses untuk menemukan server dan interkoneksinya dapat disederhanakan ya secara signifikan, secara secara mantap gitu. Jika semua server di infrastruktur IT tersebut memiliki tipe agent software yang sama yang diinstal pada infrastruktur IT tersebut, ya. Jadi instalasi agent software tersebut dapat menjadi bagian dari instalasi software standar dari server pada organisasi. Agent tersebut dapat dapat berupa aktif software atau pasif software, atau active agent maupun passive agent. Jadi active agent dia harus dikonfigurasikan ya untuk bisa terkoneksi pada server manajemen. Kemudian kalau passive agent ya sudah dikonfigurasikan untuk menerima perintah ya dari server manajemen dan melakukan respons ya terhadap si manajemen server tersebut. Kemudian lawannya adalah agentless discovery ya. Proses untuk melakukan instalasi dan konfigurasi agent pada semua server dapat menjadi hal yang menyita waktu IT infrastruktur atau IT operation gitu ya. Sehingga suatu model untuk mendapatkan informasi mengenai mesin-mesin server dan informasi detail ya tanpa memerlukan agent itu akan menjadi sangat menguntungkan bagi orang IT. Jadi discovery system yang sifatnya agentless itu didesain untuk mendapatkan informasi mengenai sekumpulan mesin yang ditemukan pada suatu infrastruktur perusahaan. Nah, kemudian cara untuk menemukan mesin-mesin klien, gitu ya. Di situ sebagai lawan dari mesin server yang biasanya memiliki network address atau IP address yang sifatnya statik atau fix, maka biasanya mesin-mesin klien itu biasanya menggunakan IP yang sifatnya dinamik. Ya, dia bisa tidak menggunakan IP statik. Dia pakai protokol DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di situ mesin-mesin klien itu bisa jadi mendapatkan atau dikonfigurasikan IP statik atau fixed network address. Ya, tapi biasanya mereka dikeluarkan dari services dari DHCP tersebut agar tidak jadi bentrok IP address. Ya, jadi di situ mesin yang ditemukan itu dia menggunakan zona DNS transfer ya atau traffic analysis jaringan yang yang bisa digunakan. Jadi mesin-mesin klien itu tidak mestinya itu diregister terlebih dahulu ya dalam DNS. Jadi supaya tidak terjadi asosiasi atau keterhubungan satu ke satu. Ya, biasanya kalau DNS kan IP address, kemudian ketemu nama, ketemu IP address, gitu ya, reverse ataupun juga forward, gitu ya. Nah, jadi dia pakai traffic analysis. Kemudian sistem manajemen tersebut bisa mengumpulkan semua host-host yang terregister pada server DHCP, ya, dan kemudian dia mendapatkan sekumpulan klien-klien yang bersifat aktif. Nah, kemudian cara untuk menentukan atau menemukan aplikasi pada server atau klien. Ya. Jadi aplikasi yang sudah diinstal pada server atau klien perlu dilakukan perlu ditemukan, perlu didapatkan informasinya, dan juga informasi tersebut disimpan ya pada database manajemen untuk banyak alasan ya. Jadi salah satu alasan untuk bisa menggunakan penyimpanan dari semua aplikasi yang terinstall pada suatu organisasi adalah untuk melakukan validasi bahwa tidak terdapat salinan software yang bersifat ilegal yang digunakan. Jadi bukan berupa salinan software secara bajakan gitu ya. Kemudian alasan yang lain adalah untuk melakukan validasi bahwa sekumpulan aplikasi yang terinstall pada workstation ataupun pada klien ataupun pada server itu bersifat konsisten ya dengan kebijakan perusahaan atau organisasi.
Nah, ketika menemukan atau mendapatkan informasi terkait dengan aplikasi, ya, staf IT bisa melakukan pencarian semua aplikasi yang terinstall pada satu mesin, ya, dan juga aplikasi yang berjalan pada mesin tersebut. Nah, discovery application, ya, di situ proses untuk mendapatkan informasi terkait aplikasi yang terinstall dapat dilakukan oleh agent yang berjalan pada mesin-mesin tersebut. Nah, kemudian secara alternatif, proses untuk menemukan dan mengidentifikasikan semua aplikasi yang dilakukan berarti bahwa dia menggunakan sistem yang bersifat agentless, ya, yang dia mencatat semua semua informasi mesin secara remote dan menjalankan script atau konfigurasi atau perintah untuk melakukan discovery atau menemukan aplikasi-aplikasi yang terinstall. Nah, kemudian di situ terdapat beberapa teknik ya yang digunakan oleh software untuk application discovery. Pertama, fingerprinting. Jadi mencatat jejak-jejak dari si software tersebut ya. Karena kebanyakan aplikasi itu meninggalkan jejak pada mekanisme instalasi ya dengan biasanya melakukan membuat suatu file yang diketahui namanya dan biasanya secara berkala itu dia digunakan ya pada lokasi tertentu. Kemudian teknik kedua pakai registry scanning ya di banyak sistem operasi biasanya di sistem operasi Windows itu dia menggunakan sistem registry ya yang berisi informasi terkait aplikasi yang terinstall ya semua aplikasi yang terinstall pada Windows operating system tersebut. Kemudian mekanisme atau teknik ketiga yaitu proses examination. Di semua operating system ya terdapat perintah yang digunakan untuk menghitung ya sekumpulan proses yang sedang aktif ya kalau di masing-masing mesin. Kalau pakai Linux atau Unix pakai PS ya PS atau pakai TOP untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan. Kalau di Windows ya pakai services ya, services information. Nah, kemudian teknik keempat pakai mekanisme port scanning ya, port scanning. Jadi aplikasi yang berjalan pada server dan menunggu untuk koneksi dari aplikasi yang lain, aplikasi yang tidak berada pada server tersebut dapat diidentifikasikan dengan teknik port scan gitu ya. Jadi service apa aja, aplikasi apa saja yang berjalan pada server tersebut atau workstation tersebut. Kemudian teknik kelima pakai traffic analysis ya, di situ dia bisa mengidentifikasikan aplikasi yang berjalan pada server ya dengan melakukan pemeriksaan struktur dari header internal pada aplikasi. Jadi biasanya di frame header ya atau di Ethernet header. Nah, kemudian sini mekanisme untuk proses discovering layer 3 network devices ya. Jadi di situ proses untuk menemukan konektivitas jaringan di layer 3 itu biasanya disederhanakan dengan kenyataan bahwa terdapat standar yang digunakan ya ketika kita menggunakan topologi berbasis IP. Jadi standar yang digunakan adalah SNMP ya, Simple Network Management Protocol. Ya, itu cara untuk menemukan dan menentukan perangkat pada jaringan IP yang terlihat pada jaringan gitu ya. Kemudian pendekatan dari proses untuk menemukan perangkat di layer 3 network itu biasanya dengan membaca manajemen information base ya dari si SNMP tersebut yang berisi informasi terkait dengan tetangga dari suatu node tersebut. Ya, perangkat tetangga dari suatu node tersebut. Untuk setiap router atau server yang mendukung standar dasar SNMP, maka manajemen information base atau MIB tersebut tersedia yang dia melakukan penulisan atau pembacaan IP address dari interface yang tersedia pada mesin. Ya. Kemudian MIB itu juga ya manajemen information base itu dia melakukan penarikan kesimpulan atau melakukan summarize ya tabel-tabel routing yang digunakan untuk melakukan forwarding ya untuk melakukan penerusan ya paket IP dari mesin tersebut. Kemudian
apa namanya, dari router atau server pada suatu jaringan, maka manajer SNMP bisa mendapatkan sekumpulan atau daftar dari interface, dari semua interface pada mesin, dan juga melihat informasi routing table ya untuk bisa menentukan node-nodes atau titik-titik tetangga, titik-titik perangkat tetangga dari router tersebut. Dan juga interface tersebut digunakan apa namanya, untuk mendapatkan informasi bahwa node tetangga atau workstation tetangga atau perangkat tetangga itu bisa dicapai pada jaringan. Kemudian manajer SNMP tadi ya kemudian memilih ya satu dari sekian banyak tetangga tersebut dan mendapatkan informasi keseluruhan tetangga pada nodes tersebut ya, kemudian melakukan iterasi atau proses pemeriksaan satu-satu ya melalui keseluruhan informasi jaringan. Nah, kemudian SNMP manager tersebut dia memilih ya untuk bisa melakukan proses untuk mendapatkan graphing, istilahnya proses membentuk suatu topologi, informasi topologi dalam bentuk grafis ya. Contohnya di situ menggunakan strategi untuk apa namanya advertise pertama ya, atau modelnya melakukan observasi secara mendalam ya untuk bisa menemukan atau menentukan node yang mana yang harus bisa ditemukan, yang harus bisa diketahui informasinya selanjutnya gitu ya. Jadi mekanisme transversal SNMP tersebut dia memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah bahwa dia punya apa namanya sejumlah waktu ya, dia butuh sejumlah waktu untuk melakukan pooling, storing ya semua informasi ya, dan juga ketika dia melakukan discovery atau dia melakukan proses untuk menentukan node-node mana yang bisa terkoneksi pada dia pada satu jaringan yang sifatnya besar. Nah, jika apa namanya sekumpulan mesin tersebut tidak beroperasi ya terkait dengan apa namanya kondisinya mesin tersebut, maka mekanisme untuk melakukan discovery tersebut itu tidak akan menyediakan hasil yang komplit atau yang lengkap. Nah, kemudian ketika sistem manajemen itu tidak memiliki apa namanya informasi penting yang benar terkait dengan proses untuk pencarian dan query SNMP pada router, maka perlu digunakan cara yang lebih memakan effort ya, bisa menggunakan protokol tersebut, yaitu pakai aplikasi ping atau perintah ping dan juga threshold, aplikasi threshold ya. Jadi dengan menggunakan perintah threshold berarti network administrator atau sistem administrator bisa apa namanya melakukan tracing atau pendeteksian routing dari paket-paket jaringan yang mengalir ya, yang mengalir antara dua titik dalam jaringan, dua perangkat dalam jaringan. Jadi berapa kali dia paket tersebut hinggap ya, namanya jaringan, namanya interkoneksi, ya pasti ada paket-paket tersebut hinggap di salah satu perangkat ya, baik itu router maupun apa namanya multi layer switch, core switch gitu ya. Nah, di situ apa namanya dengan penggunaan threshold dia pasti punya beberapa keterbatasan. Jadi kadang-kadang beberapa software aplikasi atau perangkat keamanan itu dia melakukan drop paket untuk threshold tersebut ya. Biasanya untuk alasan keamanan ping maupun threshold bisa di drop, tapi secara real itu perangkatnya itu dalam kondisi menjalankan servicesnya atau menjalankan layanan. Nah, kemudian cara untuk discovering perangkat di jaringan layer 2. Jadi di situ terdapat subnet yang bersifat physical atau logical yang berjalan di bawah layer 3, yaitu layer 3 adalah apa namanya IP network atau network layer. Sementara kalau layer 2 berarti di data link layer. Di data link layer ada dua apa namanya? Ada dua sublayer. Ada MAC, ada LLC. Ya. Nah, di segmen Ethernet
atau jaringan dan jaringan ATM (Asynchronous Transfer Mode) dan juga jaringan MPLS (Multi Protocol Label Switching) itu biasanya merupakan contoh dari jaringan layer 2 yang mendukung ya layer 3 jaringan yang berbasis IP di atas layer 2 tersebut. Nah, link layer discovery ya bersifat transparan ya terhadap aplikasi manajemen jaringan, sehingga proses untuk menemukan ya lingkungan atau link layer tersebut menggunakan dengan menggunakan produk manajemen jaringan yang bersifat standar itu akan lebih sulit. Jadi discovery di perangkat di jaringan layer 2 contohnya apa ya? Contohnya switch ya, switch layer 2 itu dilakukan dengan memeriksa atau melakukan pengecekan dalam bentuk link ya, discovery protocol. Contohnya di sini pakai LLDP, link level discovery protocol. Nah, kalau di perangkat Cisco pakai CDP atau Cisco Discovery Protocol. Kalau di Nortel Network pakai Nortel Discovery Protocol. Nah, kemudian mekanisme untuk menyimpan informasi yang sudah ditemukan, ya, yang sudah didiscoverykan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan database yang berisi informasi terkait dengan aset-aset yang dikelola ya, pada pusat kendali atau pusat operasi. Biasanya di situ menggunakan RDBMS atau Relational Database Management System atau Relational Database sebutannya, ya, yang memberikan informasi terkait dengan tabel-tabel ya, dengan tabel-tabel informasi. Jadi informasi pada tabel tersebut ya didapatkan dengan menjalankan tipe-tipe yang berbeda dari query terkait dengan tabel tersebut. Query tersebut ya dioperasikan menggunakan SQL atau Simple Query Language. Nah, kemudian di situ si inventory database tersebut ya dia harus berisi informasi terkait dengan tipe-tipe aset yang digunakan. Ya, secara umum, staf IT dapat berasumsi bahwa terdapat tabel-tabel yang terpisah untuk masing-masing tipe-tipe aset yang juga terpisah dari sistem tersebut. Nah, kemudian topologi database itu menjelaskan ya keterhubungan antara aset-aset yang berbeda pada database tersebut. Nah, kemudian keterhubungannya bisa berupa pasangan aset, ya contohnya link yang terkoneksi pada dua perangkat atau media yang terkoneksi pada dua perangkat. Kemudian juga bisa bersifat hierarki, ada tingkatan-tingkatan. Jadi dalam server itu ada aplikasi apa aja yang berjalan. Atau juga modelnya many to many atau banyak ke banyak. Contohnya perangkat-perangkat yang terkoneksi pada segmen jaringan yang sama. Nah, kemudian keterhubungan hierarki ya pada mekanisme parent and child, jadi antara orang tua dengan anaknya. Jadi modelnya hierarki di situ. Jadi dia digunakan untuk aset-aset yang berbeda pada sistem manajemen. Contoh organisasi yang berada pada lokasi fisik atau geographical area yang berbeda. Pada setiap lokasi fisik maka terdapat beberapa server, jaringan dan juga perangkat penyimpanan. Ya, masing-masing perangkat punya sekumpulan paket-paket software yang diinstal pada sistem dan juga sekumpulan interface yang yang terkoneksi pada server tersebut. Nah, kemudian ketika kita melakukan mendapatkan sistem dan topologi secara umum, maka yang bisa berupa segmen internet yang bisa terkoneksi dengan pada banyak mesin. Ya, keterhubungan yang lain adalah biasanya ditemukan pada topologi sistem yang bersifat memiliki atau berkonsep aggregation. Jadi punya kemampuan untuk bisa diagregat, ditambahkan banyak. Jadi satu tipe node berisi dari banyak objek, ya, berisi atau terdiri dari banyak objek yang punya pengaruh terhadap tipe-tipe node yang lain. Jadi keterhubungannya bisa berupa satu ke banyak atau one to many. Contohnya jika kita punya asumsi bahwa masing-masing mesin itu akan hanya terkoneksi pada satu segmen internet saja.
Nah, dan juga keterhubungan tersebut bisa bersifat many to many, ya, lebih banyak ke banyak. Mesin atau komputer atau server ya bisa dimiliki atau bisa memiliki lebih dari satu segmen jaringan. Misal si komputer tersebut punya 2 atau 3 NIC ya untuk interface card. Masing-masing NIC tersebut connect ke segmen jaringan yang berbeda. Nah, kemudian terdapat cara untuk melakukan penggambaran ya, informasi atau representasi dari keterhubungan database yang digunakan untuk tabel-tabel baru dari keterhubungan antar segmen tersebut. Ya. Jadi masing-masing keterhubungan tersebut bisa dilihat sebagai virtual node ya, dari grafik yang digunakan atau dari gambar yang digunakan. Ketika digunakan perangkat yang terkoneksi pada lebih dari satu Ethernet segmen. Kemudian keterhubungan agregasi ya dapat ditangani dengan menggunakan secara atau perlakuan yang sama gitu ya. Untuk setiap agregasi atau setiap sekumpulan nodes yang didefinisikan, staf IT bisa menggunakan virtual node dari suatu graph. Ya. Di virtual node itu akan terkoneksi pada node-nodes yang terdapat pada aggregation tersebut. Kemudian representasi dari dari manajemen sistem secara umum, ya, itu dia biasanya menggunakan relational database, yang kadang-kadang menyita waktu, menyita tenaga, dan bisa menjadi kesulitan baru ya bagi staf IT. Jadi salah satu pilihannya adalah menggunakan tipe-tipe yang berbeda dari database. Jadi biasanya tipe database yang lain itu dapat kita temukan ya pada software-software komersil yang berisi database ya yang mengikuti model jaringan, database yang mengikuti model hierarki, dan juga database yang mengikuti model object oriented ya. Nah, model jaringan dari database tersebut menyediakan model yang bersifat secara alami ya untuk menggambarkan topologi dan interkoneksi untuk objek-objek yang berbeda. Pilihan yang lain ya, pada sistem manajemen adalah untuk melakukan implementasi metode si sistem manajemen software tersebut ya untuk menyimpan informasi manajemen ya, inventory manajemen dan interkoneksi dari topologi yang digunakan pada jaringan. Kemudian kita masuk ke bukunya Subramanian gitu ya. Kita masuk ke SNMP versi 1 Network Management. Nah, di sini ada IETF, jadi Internet Engineering Task Force untuk standar SNMP, ada sejarahnya ya, kemudian ada organisasi hingga NMS ya, Network Monitoring System, Physical and Virtual Database, dan MIB, Management Information Base versi 2 standarnya. Nah, ini contohnya adanya salah satu service provider ya, AT&T, Network Management Center. Itu dia punya NOC, Network Operation Center, dan Network Center. Ini ada CNN, ada Centralized Troubleshooting, kemudian Bell Operating Company, dan juga NMS yang pastinya akan terjadi degradasi atau penurunan kinerja. Nah, ini contohnya NMS ya yang digunakan di subnet 192.168.25.251. Dia mengelola router dan hub dari subnet 172.16.46.1 ya dari jaringan backbone. Jadi di situ dia menggunakan LAN yang di manage. Nah, kemudian manage hub ya terkait dengan sistem information, itu informasinya sistem informasinya 172.16.462, kemudian IP address-nya ya, kemudian merek perangkatnya ya, kemudian objek ID-nya itu ISO.org.dod
kemudian dan seterusnya gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan ketika NMS tersebut melakukan query dari hub tersebut. Jadi data tersebut merefleksikan apa yang disimpan pada hub tersebut, ya kan. Kemudian kepada router, ya kita lihat di situ router itu dia punya nama, ya, nama subdomainnya router 1.gatek.edu, IP address-nya 252.1, kemudian dikasih informasi gitu ya, nama sistemnya router 1.gatek.edu, kemudian ternyata dari situ dia menggunakan Cisco IOS, berarti perangkatnya itu Cisco gitu ya, serinya C7000. Berarti di sini router C7000 ya. Kemudian software yang digunakan 11.2 miner version 6 dan seterusnya. Kemudian ada keterangan sistem uptime-nya, router tersebut sudah berjalan selama berapa lama, menyala selama berapa lama. Kemudian dari hub yang di manage, ya, dapat informasi alamat port ya, situ interface-nya Tricom, kemudian IP address-nya sekian, net mask-nya sekian, net address-nya sekian, link address sekian. Kemudian port address dari router, di situ kelihatan di situ ya informasi yang didapatkan oleh NMS pada router interface dari interface 2.0 Ethernet sampai Ethernet 2/1. Masing-masing punya IP address, net mask dan network address ya, dan juga link address. LEC itu adalah LAN emulation card. Kemudian sejarah SNMP gitu ya. Tahun 70-an ada ARPANET, Advanced Research Project Agent Network. Dia menelurkan ACMP, Internet Control Message Protocol. Nah, kemudian SNMP tahun 98 itu sampai versi 3. Ya. Nah, ini dokumen, jadi hierarki dokumennya dari SNMP Management Dokumen, RFC sampai yang paling bawah. Nah, kemudian model SNMP untuk model organisasinya, jadi keterhubungan antara elemen jaringan, agent sama manager, ya, arsitektur hierarki, kemudian model informasi dan model komunikasi. SNMP itu dijalankan melalui TCP/IP. Ya. Kemudian untuk dua lapis ya, two tier organization model. Kalau one manager, one agent, yaitu seperti itu, SNMP manager ketemu sama SNMP agent, ya, langsung ketemu network element. Sementara kalau multiple managers itu dia punya satu agent model yang terhubung atau terinstall pada network element. Kemudian ada yang model 3 lapis ya, Airmon, dia menggunakan remote monitoring. Di situ ada SNMP manager, ada remote monitoring probe dan objek yang dikelola. Ya. Kemudian menggunakan proxy server untuk sebagai jembatan. Apakah objek yang di manage atau dikelola tersebut bisa berbicara pada protokol SNMP atau tidak. Ya, makanya dibutuhkan proxy server. Kemudian arsitektur sistemnya, jadi perangkat antara manajer sama agent. Di situ ada manajemen data, database-nya, ada aplikasi SNMP Manager. Mekanismenya ke agent itu dia get request, get next request, set request, dan get response dan trap. Ya, kalau SNMP Manager application terhadap SNMP SNMP agent ya, dia get request, get next request sama self request. SNMP agent ya, dia memberikan informasi get response sama trap-nya. Nah, sisanya adalah layer-layer yang berada di bawahnya gitu ya. Kemudian dilakukan pemberian informasi terhadap SNMP agent ya, dari bawah ke atas ya, physical layer, DLC data link controller, kemudian IP, UDP, SNMP baru ketemu ya, get request, get next request, self request SNMP agent. Jadi di situ menggambarkan perhubungan antara SNMP manager application dengan SNMP agent application. Nah, di situ pesan-pesan SNMP-nya ada mekanisme atau pesan get request, get next request, set request, get response, dan trap.
trap tersebut adalah alarm yang di-generate oleh si agent tadi, ya, notifikasi. Kemudian di situ ada SMI atau Structure of Management Information. Nah, kemudian objek yang dikelola yang bersifat skalar, berarti di situ dia dapat informasi angkanya, ya. Dan juga objek yang bersifat agregat atau agregasi dan juga berdasarkan tabular atau tabel-tabel. Kemudian objek ini kelola gitu ya. Di situ dapat informasi objek identifier, ASN.1-nya sama BER-nya. Kemudian di sini kalau menggunakan multiple instance, ya, objek yang digunakan secara lebih dari satu. Kemudian name-nya, ya, di situ dia punya informasi objek identifier, jadi menggambarkan berapa kali ya urutan dari si apa namanya tabel IP address. Nah ini untuk Internet Subnodes ya, dari Internet Subnode 1361 itu punya apa namanya subort ya, subordinate, ada directory, manajemen, experimental, dan private. Kemudian private MIB ya, di situ contohnya Internet 1361 private, enterprise. Nah situ ada banyak brand atau merek ya, Cisco, HP, Tricom, Cabletron. Kemudian tipe data SNMP ASN.1 gitu ya, itu dia punya tag sama structure. Kemudian dari tag itu masuk ke number dan class, dari structure ke apa namanya banyak objek, yaitu simple atau primitive, define atau aplikasi, atau constructor atau terstruktur. Sementara kalau class ada yang bersifat universal, aplikasi, spesifik terhadap konteks, dan private. Nah, kemudian untuk tipe data yang bersifat primitif, itu contohnya integer, octet string, object identifier, dan null. Ya. Kemudian apa namanya penomoran, ya. Contohnya di situ kasus khusus ya terkait dengan integer, ya, tipe data integer. Error status dari integer, no error itu apa dia besarannya 0 gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar 1, untuk generate error dia 5 ya, besar ukuran dari tipe datanya. Kemudian authorization error tuh 16. Nah, kemudian di sini tipe data aplikasi yang juga didefinisikan. Ya, di situ ada informasi IP address, counter, gauge, kemudian time ticks, dan opak. Ya. Jadi opak itu digunakan untuk membuat tipe data berdasarkan tipe data yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sini tipe data yang bersifat sequence, ya, ada urutan. Jadi IP address apa namanya entry address ya, sampai IP address entry. Kemudian sequence-nya, itu ya, sequence-nya ada tabel IP address. Ini contohnya di routernya router 1.gatek.edu, IP address-nya sekian. Kemudian informasi interface-nya juga dikasih lihat di situ ya. Dia sebagai bagian dari management information base pada IP. Ya, ketika dia melakukan construct sequence gitu ya. Dan encoding proses untuk melakukan pembungkusan atau penyandian gitu ya. Di situ dia berdasarkan basic encoding rules. Di situ ada mekanisme tag, blank, dan value TLV. Jadi kemudian objek yang dikelola itu sifatnya punya struktur, ya, ada definisi, dan definisi itu berperan penting untuk membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian akses dan statusnya juga digunakan untuk mengetahui apakah status dan akses tersebut terdapat pada objek yang dikelola tersebut. Nah, ini contoh makro untuk objek type-nya, ya. Kemudian juga system description, gitu ya.
Kemudian objek yang bersifat agregat, jadi sekumpulan objek, atau disebut objek yang punya banyak tabel atau tabular objek. Kemudian dapat direpresentasikan sebagai table atau tabel dengan kolom dari suatu objek atau baris dari record atau instance dari objek tersebut. Itu dia punya informasi tabel objek, ya, kemudian daftar dari objek sama objeknya itu. Jadi di situ contohnya tabel IP address, ya, berisi objek-objek yaitu IP address, interface, ya, kemudian subnet mask, broadcast address, atau juga IP datagram. Ya. Kemudian tabel objeknya, contohnya di sini untuk makro, ini IP address table, tipe objeknya seperti apa, kemudian ada sintaks, ada akses, status, sama deskripsi. Ya. Kemudian isian objeknya, di IP address entry, kemudian index, ya, kemudian sequence. Itu ada informasinya. Jadi unique identifier instance. Kemudian objek yang bersifatnya berkolom, ya. Tipe objeknya situ ada IP address, entry address. Kemudian di situ informasinya IP address di mana isian informasi tersebut ya digunakan. Kemudian representasi yang bersifat menggunakan tabel dari objek yang bersifat agregat atau bisa ditambahkan secara lebih banyak. Terdapat table, ya, kemudian isiannya, kemudian objek-objek pada kolom-kolom dari objek yang dikelola tersebut. Nah, ini contohnya representasi yang bersifat tabel untuk objek yang teragregat, gitu ya. Ini contoh TE11 sampai TE14 hingga TE51 kan, hingga TE5. Nah, ini contohnya banyak objek, ya, pada objek-objek pada jaringan yang dikelola. Contohnya di situ tabel IP address, isian IP address, dan seterusnya. Nah, ini bentuk ini, ya, baris keberapa, kemudian IP address-nya berapa, indexingnya dari si IP address isiannya seperti apa, netmask, kemudian apa namanya, broadcast address seperti apa. Kemudian terkait dengan apa namanya, standar, ya, standar 16 atau 1155 RFC, request for comment. Jadi situ terdapat standar yang digunakan, ya, di definisi SME. Jadi di situ ada apa yang menarik, ya, ada akses dan status. Apakah sifatnya mandatory, opsional, atau obsolete. Aksesnya juga bisa dibedakan. Apakah read only, hanya bisa dibaca, read write, dibaca dan tulis, read only, ditulis saja, atau tidak bisa diakses, not accessible. Nah, kemudian nama dari objek dari management information base itu ada object name, kemudian objek syntax, gitu ya, dan application-nya, application syntax-nya. Nah, ini kita teruskan, ya, ada tipe data integer, atau type string, sama objek identifier. Nah, ini contoh-contohnya definisi standar 16 atau 1195 RFC. Nah, ini jadi penggambaran MIB versi 2. Ya, jadi versi 2 itu sebagai suksesor, gitu ya, dari MIB 1. Jadi modul MIB berisi dari nama-nama modul, modul untuk melakukan import dari mana saja, dan juga definisi dari modul yang digunakan saat ini. Kemudian group system, gitu ya. Contohnya di situ MIB 21. Kemudian dia punya informasi, deskripsinya apa saja, gitu ya. Kemudian sistem services, ada akses, ada status, kemudian deskripsi. Dan dia sampai kasih contoh
fungsionalitas layer-layernya gitu ya. Physical, repeater, data, dan seterusnya. Kemudian grup interface-nya di situ ada indeks sampai ada interface spesifik. Kemudian extension ya atau perluasan dari interface MIB. Ada MIB 2 ketemu sama interface ya, kemudian interface MIB object, interface X table, interface tag table, dan interface receive address table. Nah, ini mekanisme analogi atau penggambaran interface tag layer dan interface multiplex layer. Kalau stack layer berarti layer-layernya itu di bawahnya, tidak keterhubungan antar layernya itu dia bentuknya top down ya. Physical layer, interface, sub layer 3, 2, 1 baru ke MAC layer, medium access control. Sementara kalau interface multiplex layer itu masing-masing MAC layer bisa langsung berhubungan dengan physical layer dengan menggunakan salah satu interface sub layer. Nah, kemudian interface entry itu adalah berisi objek-objek dari layer-layer subnetwork dan juga interface khusus yang berada pada di area di bawah subnetwork layer. Kemudian interface type itu dia kelihatan apakah nanti menggunakan PPP, point to point, ISDN, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Didefinisikan sebagai integer yang memiliki angka-angka. Grup-grup IP di situ ya. Nah, jadi di situ forwarding gateway 1 dan router 2. Kemudian IP address table berisi tabel IP address, route table berisi isian dari masing-masing route. Kemudian network to media table merupakan alamat ya dari tabel transaksi yang di mappingkan atau dipetakan ya, terhadap IP address dengan physical address-nya. Nah, ini untuk IP address table ya, dia punya informasi IP address entry table hingga IP address entry reas ya, reas maksimal jadi maximum size-nya. Kemudian IP routing table ada IP route destination sampai IP route information. Ya. Situ ada IP address translation table juga. Kemudian ICMP ya, ICMP group. Jadi objek yang berasosiasi terhadap ping dan objek yang berasosiasi terhadap aplikasi traceroute atau tracer. Traceroute itu biasanya di Unix atau Linux, sementara tracer itu dari Windows. Ya, kemudian TCP group. Jadi ini connection oriented transport group. Dia punya satu table. Kemudian tabel untuk koneksi TCP ya. Ada TCP connection table hingga TCP connection remote port number. Kemudian grup UDP, ada TCP, ada UDP di transport layer. Dia bersifat connectionless. Kemudian dia punya tabel UDP table saja. Mulai dari jumlah datagram yang dikumpulkan pada user, yang terkirim pada user, sehingga port lokal UDP. Oke, teorinya diambilkan dari dua buku tadi ya, baik itu Perma maupun Subramanian. Baik, untuk materi sudah cukup sampai di sini. Secara silabus yang diberikan juga sudah comply gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.